Kak Marta Suherman yang akan membagikan tips jitunya mengenai foto produk keren bermodalkan smartphone. Untuk suara saya terdengar jelas? Oke, udah oke. Thank you. Yang penting jempolnya. Oke. Ini mungkin untuk profilnya dulu ya. Untuk host mungkin boleh di-share profilnya Marta. Oh ya, untuk partisipan lainnya, saya minta untuk semuanya di-mute dulu. Ada beberapa nih yang kalau boleh di-mute dulu selama webinar ini berlangsung. Nanti apabila memang ada pada saat sesi trial workshop untuk 5 peserta yang nanti terpilih fotonya akan dikomentar oleh Kak Marta, nanti baru akan kami unmute. Mungkin untuk sementara ini di-mute dulu semuanya. Ada beberapa nih saya lihat belum di-mute, mungkin boleh di-mute. Oke, semuanya kayaknya ini ya, mukanya seger-seger ya. Semoga udah siap nih menerima ilmu, materi. Pokoknya ini pasti akan berguna banget buat mami-mami di luar sana yang sedang giat-giatnya berjualan dan ingin memberikan efek menarik, cantik foto produknya sehingga ini buat customer untuk membeli. Oke. Oke, aku mungkin mau chat dulu sebentar sama Kak Marta. Halo Kak Marta. Halo. Halo, hai Kak. Apa kabar Kak? Aduh cantik banget sih. Kayak gini deh, fotografer cantik banget sih nih hari ini. Aduh, makasih. Mudah-mudahan internetku lancar ya, ini soalnya kadang-kadang suka kedip-kedip. Ya, mudah-mudahan lancar. Jadi ini Kak, kita tuh kan lagi mau apa ya? Mungkin garis besarnya mungkin mau di-share dulu kali ya sama mami-mami. Kita tuh mau bahas tuh tentang gimana sih foto produk keren bermodalkan smartphone. Mungkin kayak garis besarnya mungkin ada beberapa yang mau dibahas kayak mungkin pencahayaan, angle, terus komposisi. Nah, itu kan kadang-kadang yang kita tuh mungkin belum istilahnya belum jago banget nih. Nah, makanya mudah-mudahan Kak Marta bisa sharing sedikit ilmunya buat kita semuanya. Semoga pastinya ini pasti berguna banget. Iya. Oke. Waktu udah tepat, silakan Kak Marta. Langsung mulai aja ya? Ya, boleh. Aku share screen ya, bentar. Ya. Share. Oh, aku belum, ini masih disable. Oh, oke. Nanti coba ya. Mungkin untuk hostnya dari redaksi SBH boleh untuk Kak Marta supaya bisa share screen-nya dulu. Kayak seperti sebelumnya udah di-share ya pada saat tadi WA Blast. Hari ini tuh kita selain juga sharing materi sama Kak Marta, nanti juga akan ada Q&A. Jadi mungkin nanti pada saat Q&A, sesinya Q&A, mungkin silakan tulis pertanyaannya di chat, di bagian chat dari webinar ini. Lalu nanti juga akan ada trial workshop lah. Jadi mungkin mami-mami yang mau langsung nyoba setelah mendapatkan materi dari Kak Marta, terus nanti 5 peserta yang memang pertama selesai, itu nanti bisa langsung di chat, sebutkan namanya di chat, lalu nanti akan kami kasih izin untuk share screen, dan nanti fotonya itu akan dikomentarin sama Kak Marta. Kira-kira mungkin ada kasih masukan positif-positifnya biar fotonya lebih kece ke depannya. Oke. Ini sudah belum nih?
Aku masih belum bisa ini, masih di Oke, sebentar. Aku usahakan materinya tidak terlalu berat. Wah, ini udah mulai banyak yang join nih. Ini udah bisa share screen. Oke, sip. Oke, kelihatan? Kelihatan? Ya. Oke. Nah, selamat sore semuanya. Jadi hari ini saya mau share fotografi dengan menggunakan smartphone. Jadi saya akan jelaskan dari dasarnya dulu. Jadi apa sih fotografi itu sendiri? Jadi fotografi itu sendiri kan asal katanya itu dari bahasa Yunani yang artinya adalah cahaya, dan foto itu artinya cahaya, dan graf itu artinya adalah melukis. Jadi fotografi itu sebenarnya adalah melukis dengan cahaya. Jadi udah pasti ya di sini cahaya itu menjadi satu faktor yang paling penting kalau kita ngomong fotografi. Nah, kemudian apa sih fungsinya dari fotografi itu sendiri? Nah, fotografi itu fungsinya untuk merekam momen, bisa juga untuk dokumentasi, bisa untuk menyampaikan informasi kalau misalnya teman-teman berjualan ya. Terus kemudian juga bisa untuk menyimpan kenangan, kemudian bisa juga untuk karya seni. Selain itu juga kita misalnya mau bikin kreativitas gitu, itu juga bisa untuk fotografi. Nah, selain itu juga untuk penghasilan. Dan juga zaman sekarang sosial media banyak banget orang yang menjadikan fotografi itu sebagai media aktualisasi diri. Jadi sosial media pasti udah otomatis erat banget hubungannya sama foto gitu. Nah, kemudian juga ini untuk pembentukan citra atau opini. Nah, kemudian apa sih alat yang dibutuhkan kalau kita mau belajar fotografi? Yang pasti kita butuh kamera, butuh lensa, dan juga butuh cahaya. Nah, kamera di sini zaman sekarang bisa macam-macam. Jadi kamera bisa DSLR, bisa mirrorless, dan juga bisa juga smartphone. Nah, kemudian saya coba share ya 10 tips memotret dengan menggunakan smartphone. Jadi yang pertama tadi saya bilang, kalau fotografi adalah melukis dengan cahaya, otomatis cahaya itu menjadi satu faktor yang paling penting. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri ini gambarnya, ini ada intensitas cahaya. Jadi cahaya itu kalau kita bicara siang hari, pagi hari, pada saat terik banget sama mendung, itu juga kan cahayanya beda. Jadi di sini bisa dilihat yang sebelah kiri, ini kalau cahayanya terlalu kuat, dia bentuknya kan seperti ini, keras. Jadi shadow-nya keras, cahayanya juga keras. Ada juga yang memang seperti mendung gitu ya. Nah, ini lebih rata. Jadi semua shadow dan highlight-nya semua lebih rata gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara cahaya, kita juga bisa pikirkan arah dari cahayanya itu sendiri. Jadi kalau kita fotografi itu kadang-kadang sering ya kalau kita motret misalkan cahaya dari belakang, oh backlight nih orangnya malah jadi gelap, jadi cuma jadi siluet gitu. Nah, itu arah dari cahayanya itu. Jadi di sini kalau saya terapkan dalam sebuah produk, jadi kalau misalkan kita pakai available light, kayak gambar ini, nah kemudian cahayanya biasa aja gitu, rata, biasa aja. Tapi kalau kita kasih cahaya dari bagian belakang, nah dia akan muncul dimensi yang berbeda. Kemudian kalau kita pantulkan pakai kertas atau apa di bagian depannya, ini hasilnya jadi seperti ini yang paling kanan. Jadi kita kalau kita bicara fotografi, kita harus belajar memahami cahaya itu sendiri. Jadi sama halnya kayak foto produk di bawah, kalau cahaya datang dari atas, dia shadow-nya ada di bagian bawah. Kemudian kalau cahaya dimiringin dikit, dia muncul di sebelah kanan. Kemudian kalau kita deketin lagi, dia akan jaraknya akan lebih jauh lagi. Jadi arah dari cahaya itu bisa menciptakan menciptakan dimensi yang berbeda. Jadi kita harus paham apa itu cahaya. Nah, cara memahaminya gimana? Itu harus banyak-banyak latihan. Nah, kemudian ini kayak saya kasih lihat di sini, di sebelah kiri. Nah, ini ada yang namanya jendela. Jadi biasanya kalau saya itu kalau nggak punya studio lighting gitu ya, nggak punya alat-alat fotografi yang mahal, saya biasanya menggunakan jendela. Jadi jendela itu kita sebutnya sebagai window lighting. Jadi kenapa kita kalau motret itu baiknya di dekat-dekat jendela? Karena di situ cahaya datang dari samping. Cahaya datang dari samping biasanya lebih bagus ketimbang cahaya yang datang dari depan. Nah, kemudian di sini ada subjeknya, dan di sebelah kanan ini ada kayak karton putih. Nah, karton itu putih biasanya fungsinya sebagai memantulkan cahaya. Nah, teman-teman bisa coba nanti kalau foto di sebelah jendela, coba dikasih kertas putih, karton putih, atau apapun itu. Nah, putih itu pasti fungsinya akan memantulkan cahaya. Kebalikannya kalau hitam, dia akan meredam cahaya, jadi nggak ada pantulan. Nah, biasanya selalu motret kalau saya selalu sediakan satu buah karton atau styrofoam atau apapun itu yang berwarna putih. Nah, kemudian yang di tengah-tengah ini
ada yang namanya diffuse light. Jadi ini kalau di rumah mungkin teman-teman punya kayak vitrase atau apa ya. Nah, itu buat mendiffuse cahaya. Jadi cahayanya masuknya lebih halus. Jadi cahayanya nggak terlalu keras. Nah, kemudian ini kalau dilihat juga banyak perlengkapan yang kita harus miliki untuk menunjang foto kita. Jadi kalau di sini ada yang kalau kita kenal sekarang namanya alas foto, atau misalnya kita bisa menggunakan karton, bisa menggunakan kayu atau apapun itu. Tapi itu fungsinya adalah untuk menunjang konsep dari foto yang kita ingin buat. Dan di sebelah kanan juga ini sama, ini kayak palet-palet kayu yang kita bisa gunakan untuk menambah estetika di foto yang kita mau buat. Nah, kemudian kalau misalkan cahaya yang tadi kan kita ngomong window lighting, berarti kan di siang hari ya. Tapi gimana kalau misalkan kita di malam hari? Di malam hari kita nggak punya matahari, kita harus memiliki yang namanya artificial light. Lampu gitu, lampu apapun itu sebenarnya. Nah, artificial light bisa yang bentuknya seperti ini, kotak, ataupun kita kalau punya senter atau lampu meja atau apa, nah itu kita sebut sebagai artificial light. Cahaya yang dibikin oleh manusia. Nah, kemudian ini juga ada yang namanya ring light, jadi dia bentuknya bulat gini, itu kayak ring. Nah, itu biasanya kita pakai kalau teman-teman yang mungkin suka foto untuk beauty atau apa, terus kemudian di bola matanya tuh ada lingkaran, nah itu biasanya pakai ring light ini. Nah, kemudian untuk mengambil sebuah foto itu paling bagus harus tajam. Tajam itu udah mutlak, nggak boleh dinego lagi. Foto itu semua harus tajam. Foto produk, kalau misalkan produknya nggak tajam, orang ngeliatnya ini fotonya nggak berkualitas, lalu kemudian hasilnya berkualitas nggak ya, barang yang kita mau beli berkualitas apa enggak, nah itu pasti jadi pertanyaan. Jadi harus fotonya itu fokus. Jadi yang harus pertama itu kalau nggak punya tripod seperti yang digambar sebelah kanan, kita harus punya tangan yang kuat. Jadi kita harus motret benar-benar nggak boleh ada shake-nya. Nah, kemudian ada yang disebut juga sebagai focusing atau mentoring. Kita harus tahu di mana titik fokusnya. Jadi kalau teman-teman mungkin suka foto selfie atau apa ya, foto auto teman atau apa, nah biasanya kan kita tap di mukanya. Itu tujuannya adalah untuk focusing di mukanya atau misalkan di produk yang mana gitu. Nah, itu ada yang namanya focusing. Dan itu jadi di smartphone itu biasanya ada menu yang seperti ini. Nah, kemudian ini saya nggak akan bahas terlalu panjang karena waktunya juga nggak cukup, tapi teman-teman kalau pengen tahu mengenai triangle exposure, teman-teman bisa lihat di YouTube saya karena ada pembahasan mengenai ini. Jadi kalau di fotografi itu basic teorinya adalah triangle exposure ini. Ada kaitannya antara bukaan lensa, kemudian kelamaan exposuring, kemudian ada yang namanya juga sensitivitas sensornya itu sendiri atau ISO. Nah, 3 hal ini sangat berkaitan. Jadi kadang-kadang kalau suka dibilang, foto saya kok buram ya, foto saya kok ada bintik-bintik. Nah, ini ada kaitannya di sini semua. Jadi nanti kalau teman-teman ada waktu, coba dilihat aja di YouTube saya, ini ada penjelasannya. Nah, kemudian ini juga yang memahami triangle exposure ini, nanti coba dilihat di sana. Ini ada bahas mengenai kalau diafragmanya bukaannya besar, artinya cahaya yang masuk lebih banyak. Kalau bukaannya kecil, cahaya yang masuk lebih sedikit. Terus kemudian juga ini kalau misalkan kita pakai speed yang cepat, orang loncat bisa freeze, beku gitu. Kalau misalnya pakai speed yang lambat, orang jadi blur. Nah, itu ada pengaruhnya di sana. Lalu kemudian juga ada yang namanya ISO. Jadi kalau teman-teman motret malam-malam, kok fotonya banyak bintik-bintik ya, kotor ya, banyak kayak pasir-pasir kayak gini nih. Nah, ini artinya adalah noise-nya muncul. Jadi noise ini biasanya kita hindari kalau di dalam foto. Nah, ini juga sama, kalau dilihat, kalau misalkan ISO-nya rendah, dia akan bersih, tapi kalau ISO-nya tinggi, dia akan muncul kayak bintik-bintik. Nah, ini juga sama, ini saya juga nggak akan bahas terlalu detail. Biasanya kalau di fotografi itu, kalau di kamera yang benar-benar profesional, ada yang namanya exposuring. Jadi kita harus tahu standar exposure-nya di titik 0 di sini. Jadi nggak terlalu gelap atau nggak terlalu terang. Nah, kemudian juga cahaya, yang tadi kita bahas, cahaya itu memiliki warna. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kalau pagi-pagi itu kan matahari agak cenderung lebih warm, lebih hangat ya. Nah, itu karena memang ada cahaya, ada warna yang terkandung di dalam cahaya. Mungkin kalau mata manusia nggak akan bisa melihat itu, tapi kalau kita ngomong kamera, dia bisa lihat. Nah, kemudian kalau siang biasanya cenderung lebih putih, kemudian kalau lebih malam dia cenderung akan lebih biru. Jadi, nah itu karakter dari setiap cahaya. Jadi kalau misalkan kadang-kadang kita lihat foto makanan, kok warnanya biru-biru, kayaknya nggak enak ya gitu makanannya. Nah itu mungkin ada kesalahan pada saat kita men-setting kamera kita, karena mungkin cahaya di dalam sekitar kita itu warnanya agak sedikit kebiruan. Nah kemudian yang paling penting ini adalah dalam fotografi adalah komposisi. Jadi komposisi fotografi ini adalah poin yang paling penting.
Karena kalau komposisinya berantakan, biasanya orang yang melihatnya juga jadi nggak semangat, kayak apa sih ini terlalu rusuh atau terlalu banyak detail gitu ya. Jadi kalau di komposisi fotografi, biasanya yang kita harus tahu itu adalah harus simple dulu. Produknya jangan terlalu complicated, jangan semua barang dimasukkan ke dalam frame foto kita. Nah, di sini ada ilustrasinya, saya kasih lihat. Jadi yang pertama ini adalah dengan menggunakan kertas berwarna putih. Kenapa foto produk katalog kayak gini penting? Karena zaman sekarang semuanya kalau kita bicara apa ya, e-commerce gitu ya, kita ngomong Tokopedia, kita ngomong Blibli atau apa, nah itu pasti udah ada foto produknya yang stand alone. Jadi dia berdiri sendiri, background-nya polos, nah produknya yang stand out muncul. Nah, itu menjadi penting karena setiap kali kita berjualan pasti akan butuh ilustrasi produk kita yang berdiri sendiri. Apalagi kalau kita beli GoFood ya, GoFood atau apa itu kan pasti ada yang berdiri sendiri gitu produknya. Nah, biasanya kita bisa menggunakan kertas berwarna putih. Atau kalau misalnya teman-teman ada budget lebih, teman-teman bisa beli soft, ini istilahnya lightbox yang seperti ini. Jadi ini juga banyak yang jual sih kalau teman-teman mungkin pengen yang lebih kayak gini, udah ada cahayanya. Nah, ini biasanya foto produk harus semuanya lebih simple. Jadi nggak terlalu banyak detail yang mengganggu di dalamnya. Jadi benar-benar harus straight to the point. Jadi foto produk katalog ini otomatis kalau kita berjualan, kita harus punya foto yang polosnya. Jadi pakai background yang memang polos. Jadi jangan terlalu banyak detail macam-macam. Tapi kemudian kalau misalkan kita mau bermain properti, nah, kita boleh bikin lagi. Jadi kita bikin beberapa konsep dari produk kita. Jadi kita bikin yang pertama polos, kemudian kita buat versi yang ada tematiknya, ada temanya. Nah, di sini ada ilustrasinya. Misalkan kita kasih kayak papan kayu di sini, nah kemudian kita taruh makanan atau produknya di situ, kemudian kamera dipasang dari atas. Jadi 180 derajat ya sama produknya. Nah, di sini juga nanti kita lihat produknya itu muncul lebih keluar. Jadi ini komposisi yang pertama disebut komposisi dead center. Dead center artinya adalah komposisi yang ada di tengah. Itu benar-benar ada di tengah dari komposisi foto kita. Nah, ini contohnya yang kanan ini foto makanan, ya, dia ada di tengah-tengah. Lalu kemudian selain komposisi dead center, kita bisa juga menggunakan kaca atau misalkan cermin atau apapun itu. Biasanya sih pakai kaca ya, kaca hitam kayak gini. Nah, kita kasih di bawah, dikasih alas. Nah, itu jadi ada komposisi yang namanya refleksi. Jadi kita bikin refleksi, pantulan di bawahnya. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada gelas gitu. Nah, gelas ini ada pantulan di bagian bawah. Nah, ini bisa menambah estetika dari foto kita. Nah, kemudian setelah itu, ada lagi komposisi yang penting di fotografi, itu ada namanya rule of third. Jadi komposisi rule of third ini bisa diterapkan ke semua jenis fotografi, nggak hanya foto produk aja, tapi kita bisa foto landscape, foto orang, atau apapun itu bisa menggunakan teori ini. Nah, teorinya adalah dia membagi sebuah frame itu dengan 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal. Nah, kemudian kita meletakkan produk ataupun inti dari ceritanya itu di persimpangan titiknya ini. Jadi persimpangan horizontal dan vertikal ini, di situ tempat kita meletakkan si produknya. Jadi kalau dilihat yang ini yang paling kiri, nah ini ada gelas yang ini, nah dia diletakkan di situ karena memang kita mau dia ada di titik persimpangannya itu. Sama halnya dengan yang sebelahnya nih. Ya. Jadi ini rule of third penting, kadang-kadang kita perlu sebuah foto yang nggak harus dead center, harus lebih ada di samping dikit gitu ya. Nah, kemudian ini sama halnya kayak yang tadi, rule of third. Jadi kita bisa lihat dia adanya di samping atas atau dia ada di samping bawah gitu. Jadi dia nggak harus center, karena kadang-kadang kalau kita bicara semua foto kita dead center, lama-lama boring. Ngeliat fotonya tuh bosen gitu, kayak cuma seolah-olah memang fungsinya cuma sebagai foto katalog aja. Tapi kalau kita ingin buat foto yang lebih ada estetikanya, misalkan kita mau buat untuk Instagram gitu ya, nah kan nggak semuanya harus produk tok gitu aja. Kadang-kadang kita harus buat, oh dia ada di ruangan dapur, dia ada di ruangan kafe atau apa, nah itu bikin ada ambience, ada cerita-cerita yang berbeda. Nah kemudian kita harus paham apa yang disebut dengan point of interest. Point of interest itu adalah inti dari cerita foto kita. Jadi di dalam sebuah foto itu kita harus tampilkan apa yang jadi intinya. Jadi kalau kita bilang di sini spaghetti, walaupun di belakangnya ada piring-piring lainnya, kita tahu si point of interest-nya itu adalah si spaghetti ini sendiri. Nah ini juga sama yang kanan, ada gelas, ada segala macam, tapi kita harus tahu point of interest-nya itu adalah si spaghetti yang di tengah ini.
Jadi dalam sebuah foto harus ada satu buah point of interest. Nah, kemudian ada lagi komposisi yang disebut komposisi diagonal. Jadi dalam menyusun satu buah produk ataupun komposisi makanan ataupun angle manusia gitu tuh kadang-kadang akan lebih indah kalau ditampilkannya dengan angle diagonal. Jadi kayak di sebelah kiri ini ada laptop. Ini laptop garis yang bagian sini ini melukiskan dia arah diagonalnya dia. Nah, kemudian piring ini juga disusun miring. Jadi disusun miring ini artinya dia adalah diagonal. Sama halnya si jeruk ini juga, nah dia ada komposisi diagonalnya. Nah, kemudian kaitannya dengan diagonal tadi, ternyata ada satu buah teori yang disebut teori Gestalt, di mana teori ini adalah kebiasaan mata manusia itu cenderung melihat 3 buah titik. Jadi, biasanya mata manusia itu nyaman dengan melihat produk yang ada 3 gitu. Jadi, biasa mata kita agak aktif. Secara psikologi langsung nyambungin. Oh, yang ini ada sambungannya ke sini. Itu tanpa kita sadari biasanya. Nah, jadi di sini teori Gestalt itu salah satu penerapannya yang tadi sama kayak teori diagonal tadi. Jadi ini ada tiga buah gelas, nah ini juga ada 3 buah item. Nah, biasa mata kita akan otomatis bikin kayak garis imajiner gitu. Oh, ini nyambungnya ke sini gitu. Nah, kemudian kita kadang-kadang perlu menambahkan unsur manusia di dalamnya. Kita butuh unsur tangan biasanya. Jadi kalau kita bilang produk, kadang-kadang kita butuh perbandingan. Barang ini sebenarnya segede apa sih? Kadang-kadang orang nggak tahu ilustrasinya. Jadi kadang kita bilang kita jualan pot bunga gitu ya. Pot bunganya itu segede satu tangan anak kecil atau segede satu tangan orang dewasa atau 2 tangan atau gimana. Nah, itu harus diilustrasikan. Nah, itu cara kita berkomunikasi. Jadi dengan tangan itu kita bisa kita berbeda bisnya tuh ternyata besar ini ternyata segini. Nah, itu bisa dibicarakan di tangan. Nah, kemudian ada yang namanya leading line. Nah, kalau disebut leading line, jadi di sini ada tangan orang, ya, ada tangan orang dia pegang piringnya. Nah, tangannya ini sebagai leadingnya, jadi dia mengarahkan mata kita yang melihat sebuah foto kepada si point of interest. Jadi point of interestnya sebenarnya si piring ini, tapi tangan dia itu mengantarkan mata kita ke arah si piring. Sama halnya di sini, sama halnya yang ini, di sini ada semacam kuas, terus kemudian ada papan kayu di bawahnya. Nah, itu dia sebagai leading. Jadi dia mengantarkan mata penikmat foto ini untuk melihat apa yang di dalam situ. Nah, itu teori leading line. Nah, kemudian ada lagi yang namanya pattern. Jadi kadang-kadang kita harus melihat sebuah foto itu dengan pattern. Jadi kita bisa buat kreasiin untuk pattern-pattern. Nah, ini bisa dikreasi sendiri sih mau bentuknya seperti apa patternnya. Dan kemudian ada yang namanya positif dan negatif space. Jadi dalam sebuah foto kalau negatif space itu adalah area yang putih yang nggak ada isinya. Jadi ini area putih, ini adalah area positifnya. Jadi area-area ini kita harus tahu bagaimana cara menggunakannya. Kadang-kadang ini juga kepake kalau kita misalnya mau bikin brosur atau apa, kemudian kita ingin taruh teks atau apa di area negatif space ini. Nah, jadi komposisi fotografi bisa macam-macam. Nah, ada lagi yang sekarang lumayan banyak disukain orang adalah fill the frame. Jadi dalam sebuah foto itu dia masukin banyak banget barang. Jadi semua dimasukin. Nah, cuma yang harus dipikirkan di dalam fill the frame ini adalah warna. Jadi kalau bisa dilihat warna yang di sebelah kiri itu hanya ada warna hitam, putih, dan juga warna pink. Jadi nggak terlalu banyak warna karena ini ada kaitannya nanti dengan pembahasan teori warna. Jadi kalau kita membuat sebuah foto itu kita harus tahu warna yang kita ingin tampilkan itu seperti apa. Jangan semua warna dimasukkan ke dalam satu buah frame. Nah, kemudian dalam sebuah komposisi juga kita bisa bermain dengan shadow and highlight. Jadi ini bisa digunakan kalau pagi-pagi teman-teman mungkin ada jogging atau apa, pasti pernah lihat di tembok ada bayangan dari pohon misalnya. Bayangan dari pohon, nah dia kemudian dia membentuk shadow seperti ini, seperti ranting-ranting atau apa. Nah ini bisa dijadikan elemen untuk penambah estetika di foto kita. Kemudian di sebelah kiri juga ini ada sepatu, di sini ada shadow-nya di sebelah kirinya. Nah, ini untuk menambahkan dimensi. Kalau produk ini ada dimensinya. Kalau dia nggak ada shadow, dia akan kelihatannya flat aja, biasa aja. Tapi dengan ada shadow, dia akan tampil lebih menarik, lebih berdimensi.
Nah, kemudian angle. Jadi kalau kita bicara fotografi, angle itu penting banget. Jadi angle kita harus tahu ingin tampilkan produk ini seperti apa. Jadi kita bisa ambil dari depan straight di depan produknya, atau kita bisa ambil dari atas juga. Nah ini semua angle ini tergantung kita mau buatnya seperti apa. Jadi nggak ada teori yang benar atau salah. Tapi kalau kita bicara foto produk, foto makanan atau apapun yang kita akan jual, kita harus bicara secara komunikatif. Jadi misalkan saya foto burger, saya ambil dari atas. Kemudian kelihatannya cuma tutupnya aja kan, kepalanya burger itu aja. Kemudian kita jelasin, oh burger ini tebal, dagingnya itu juicy, dagingnya tebal, sayurnya berapa banyak, kejunya berapa banyak. Tapi saya nggak bisa lihat karena diambilnya dari atas. Yang kelihatan cuma si roti paling atasnya aja. Nah itu nggak komunikatif. Kalau kita ingin menyampaikan pesan yang seperti tadi, menyampaikan kalau burger ini tebal, yang kita harus ambil dari samping. Jadi kita harus berpikir secara logika aja sih, sebenarnya nggak ada yang sulit. Yang penting logikanya aja. Saya pengen menyampaikan apa, ya secara visual memang harus tersampaikan seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau kita bicara handphone, foto dengan handphone, yang harus dihindari sebenarnya adalah zooming. Jadi foto yang terlalu zoom itu biasanya memang pixelnya nggak sebagus kalau foto yang standar. Itu karena memang secara sensor mereka memang lebih kecil dan kemudian secara teknologinya juga memang kurang bagus ya. Beda sama kita menggunakan mirrorless atau menggunakan DSLR. Nah, kemudian HDR. HDR di dalam sebuah handphone itu ada, teman-teman pasti pernah lihat lah fasilitas HDR. Nah, itu singkatan dari High Dynamic Range. Nah, dia biasanya area yang gelap biasa dia terangkan, area yang terlalu terang biasa dia gelapkan. Nah, itu supaya semuanya nampak rata, jadi panjang semua rata gitu. Tapi yang jadi problem kadang-kadang sebuah smartphone itu kan mekanik ya, bukan manusia gitu. Jadi mereka bekerja secara motor, mereka nggak tahu yang mana yang benar, mana yang salah. Jadi mereka ya udah ngelakuin aja apa yang diperintahkan gitu. Jadi kadang ada waktunya kita bisa menggunakan menu HDR ini ketika cahaya dan shadow dan highlightnya terlalu tinggi gitu. Tapi kadang-kadang dalam beberapa case ada juga yang gagal. Jadi HDR ini boleh dipelajarin, teman-teman bisa coba eksperimen berapa kali motret pakai HDR gitu ya. Kira-kira hasilnya bisa bagus apa enggak. Setiap pemotretan itu pasti punya result yang berbeda-beda di lokasi yang berbeda, timing yang berbeda, hasilnya itu pasti beda-beda. Kemudian panoramik ya. Kalau misalkan teman-teman juga di dalam misalkan foto kan kadang-kadang di sini juga ada mungkin yang suka traveling atau apa ya, menggunakan smartphone itu juga kadang-kadang menu panoramik itu penting. Kadang-kadang kita bisa menjelaskan lebih detail. Atau misalnya teman-teman mau foto di dalam sebuah ruangan kita butuh panoramiknya, nah itu juga harus ingin menampilkan detail yang lebih luas, nah itu biasanya juga menggunakan panoramik. Nah, kemudian ada satu yang menarik yang banyak banget digunakan sebenarnya adalah kalau teman-teman motret dengan portrait mode. Portrait mode itu kadang-kadang ada background-nya belakangnya blur. Nah, itu kita sebutnya dalam fotografi adalah bokeh. Jadi istilah ini dalam fotografi kita kenal sebagai bokeh. Dan bokeh ini sebenarnya diciptakan oleh lensa. Jadi lensa yang tadi saya ada sebut bilang, bukaannya besar lensa itu, dia akan memiliki ketajaman ruang yang pendek. Makanya si foto ini belakangnya jadi lebih blur. Dan semakin tinggi angkanya, jadi misalkan ini f1,2, gue ini f2,5 gitu ya. Nah ini semakin besar angkanya, dia akan blurnya semakin berkurang gitu. Jadi, nah ini nanti coba dinonton di YouTube-nya ya. Nanti ada pembahasan mengenai ini sih. Terus ini kemudian diterjemahkan oleh sebuah smartphone menjadi teknologi. Jadi mereka membuat bokeh itu bukan karena lensanya, tapi karena softwarenya. Pernah nggak motret pakai portrait mode, kemudian motret gelas dengan sedotan, terus gambar sedotannya hilang, ikutan ke blur. Nah itu karena memang software tidak bisa membaca secara sempurna. Dia akan melihat, oh yang ini kayaknya background-nya nih, ya udah dia bikin blur. Padahal dia nggak di background, dia ada di depan. Jadi portrait mode itu sebenarnya bentuk perwakilan dari bokeh itu sendiri, dari karakter lensa di fotografi. Jadi kalau teman-teman suka foto pakai ini memang menarik banget kan. Dia menarik karena dia mengisolasi sekitar kita. Jadi kalau teman-teman lihat nih saya punya zoom ini, belakang saya kan berantakan ya. Nah, belakang saya berantakan karena saya tidak menggunakan bokeh. Jadi kalau saya di bokeh kemudian belakangnya blur, tinggal muka saya aja,
Nah, itu akan kelihatan lebih menarik karena semuanya itu terfokus ke satu titik. Jadi tidak terganggu oleh background-background yang berantakan. Nah, kemudian ini yang tadi saya bilang mengenai color theory. Jadi kita kalau mau menyusun sebuah produk, misalkan kita mau punya produk fashion atau apa, nah kita harus pikirkan juga, misalkan saya punya baju warna putih gitu ya. Nah, kemudian saya ingin warna lainnya itu apa? Misalkan apakah saya mau nuansanya coklat atau saya mau nuansanya pastel. Nah, ini kita harus pelajarin dari color teorinya ini. Nah, ini ada macam-macam kalau dilihat di sini ya, ada yang namanya analogous theory, ada complementary, ada triad ya. Nah, ini ada macam-macam. Nah, teman-teman bisa browsing-browsing juga nanti. Kemudian pada saat kita membuat sebuah foto, kita harus menentukan nih, foto kita ini mau dibuat nuansanya seperti apa sih. Misalkan kita mau buat temanya tema summer, kemudian saya ingin temanya winter. Nah, itu kan nuansanya beda-beda ya. Teman-teman kalau lihat di toko baju juga kan kelihatan tuh, nuansa summer, oh iya warnanya cerah-cerah semua. Tapi ketika masuk ke autumn, dia warnanya coklat-coklat, warnanya lebih gelap-gelap. Nah, itu memang ada teorinya semua itu. Nah, kemudian dari warna itu pun punya meaning sendiri. Jadi ada banyak arti-arti dari sebuah foto. Jadi kalau kita membuat sebuah produk, kita bikin sebuah logo, pasti kan teman-teman ada pengen warnanya seperti ini, pengennya pink nih supaya kesannya lebih perempuan atau apa. Kemudian saya pengennya yang lebih kesannya lebih adem atau apa, saya mau buat hijau atau saya mau buat biru. Jadi itu pembuatan semuanya itu ada teorinya. Jadi kita nggak bisa sembarangan ambil warna aja. Kita harus pelajari kira-kira kita mau bikin image seperti apa ya. Kita mau buat Instagram, buat produk yang kita jual itu image seperti apa ya. Nah, itu semua bisa dipelajarin. Nah, kemudian kita juga mengenal yang namanya post processing. Jadi zaman sekarang tuh foto-foto banyak banget yang udah diedit warnanya. Jadi nggak pure dari handphone aja. Ada yang teman-teman mungkin ada kenal namanya filter yang VSCO ya, VSCO gitu ya. Nah, itu kadang-kadang kita bisa buat formulasi-formulasi warna sesuai dengan karakter yang kita ingin buat. Jadi ini sah-sah aja sih karena ini kayak ton zaman kekinian banget, kayak semua orang suka dengan warna-warni. Tapi nggak bisa di-apply sama semua foto. Jadi kalau misalkan kita mau buatnya warnanya coklat nih, seperti yang kanan atas ini, tapi saya punya nuansa bajunya warnanya ngeping-ngeping gini atau ijo-ijo kayak gini. Nah, ini nggak bisa dibikin create kayak gitu. Kita harus memang menyiapkan segala sesuatunya sesuai. Jadi kalau memang maunya warna coklat, berarti oh ya mesti motret di ruangan yang warnanya coklat. Kemudian apa yang warnanya putih. Kemudian saya pengen yang pastel-pastel, berarti saya cari ruangan yang warna pastel. Ornamen-ornamennya juga yang pastel. Jadi semuanya itu disesuaikan sama apa yang kita mau create. Nah, kemudian fotografi untuk sosial media. Jadi kalau teman-teman sekarang kan ya semua dagangnya mostly di sosial media, pasti punya Instagram, pasti punya Facebook. Nah, di sini kita harus tentukan target market kita siapa. Kita mau jualan itu kepada siapa? Apakah mau ke anak-anak ABG kah? Atau mau ke ibu rumah tangga kah? Gitu ya. Nah, itu punya target market yang berbeda. Itu efeknya pasti jelas berbeda dengan visualnya dan juga caption-caption atau kata-kata pengantar yang kita ingin jelaskan. Kemudian konten kreatif kita itu harus berbeda, harus unik, dan harus memiliki keuntungan. Jadi kalau kayak saya, kadang-kadang saya mau nge-follow satu account, saya ingin mendapatkan sesuatu dari satu buah account itu. Apakah saya misalkan saya ingin dapat resep makanan dari sini, atau misalkan oh dengan ikut ini saya jadi tahu nih culture-nya produk ini tuh datangnya dari mana, terus kemudian cara menikmatinya tuh kayak gimana. Nah, itu ada edukasinya. Jadi kalau orang banyak yang seperti itu ya, kalau saya lihat dia akan mengikuti satu account atau apa kalau ada interaksinya, ada keuntungan yang mereka dapat. Nah, kemudian positioning yang jelas. Jadi kita harus tahu positioningnya mau seperti apa nih. Apakah kita mau foto produk makanan bayi aja, atau kita mau produk makanan tradisional. Nah, ini jangan dicampur aduk. Kalau bisa kita punya satu brand untuk satu produk tertentu aja. Jadi jangan semua dimasukin situ. Nah, kalau dimasukin situ semuanya biasanya jadinya berantakan. Kita nggak bisa bikin branding yang bagus. Nah, kemudian yang keempat adalah color harmony. Jadi kita juga harus punya color palette, warna-warna yang kita pilih yang dianggap sebagai identitas dari kita sendiri. Kemudian yang kelima adalah caption. Jadi kita butuh menuliskan caption-caption yang menarik di bawahnya. Kita jelaskan apa produk ini, keunggulannya apa. Terus kemudian keterangan-keterangan yang kita ingin orang tahu dari produk ini apa. Sama balik lagi yang keenam adalah konsisten. Jadi kita dalam bermain sosial media kita harus konsisten. Jadi kita
buat foto itu, biasanya kalau saya buat foto untuk berapa kali postingan. Jadi misalkan saya sehari saya posting sekali atau 2 kali, tapi saya foto mungkin ada 20 foto, dan kemudian saya posting pada waktu yang berbeda-beda. Jadi Instagram atau sosial media apapun, kuncinya adalah konsisten. Kita konsisten posting, kita konsisten memberikan sesuatu informasi gitu. Nah, itu akan otomatis banyak orang yang akan mau ikutin atau mau mencoba. Kemudian bangun engagement yang baik. Jadi kalau kita sosial media, kita harus punya interaksi sama follower kita. Kemudian setelah itu kalau sosial media kadang-kadang kita butuh kolaborasi juga, kita butuh kolaborasi dengan brand kah, atau misalkan kita butuh endorsement dengan siapa. Nah, itu yang sifatnya adalah kolaboratif. Nah, kemudian output-nya sendiri kalau kita bilang foto itu bisa macam-macam ya. Kita bisa mau apakah masih menggunakan hard copy, misalkan untuk brosur kah, atau misalkan kita masih mau promosi di majalah atau apa. Nah, itu pilihan sih. Nah, kemudian soft copy juga sama. Jadi soft copy biasanya kalau kita mau buat untuk internet aja, nah itu makanya handphone itu sekarang semuanya kan sangat-sangat udah sangat-sangat canggih. Jadi banyak kan memang sekarang arahnya adalah lebih ke sosial media. Yang penting intinya tadi adalah kita banyak-banyak latihan aja, dan kemudian kita pikirkan lebih jangka panjangnya. Kita mau produk kita itu dikenal orang seperti apa, warna khasnya seperti apa, ilustrasi fotonya seperti apa. Nah, sharing saya sih itu aja, Mbak Astrid. Ada yang mau dilanjut? Oke, thank you Kak Marta. Ini sebenarnya kayaknya mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab. Ada beberapa yang bertanya apakah materi bisa di-sharing. Nanti akan di-share dari redaksi Sang Buah Hati, akan taruh di kolom chat kayaknya ya. Karena memang tadi materi kita agak lumayan banyak, cuma tadi sih sempat beberapa yang kalau summary mungkin lebih ke pertama pencahayaan ya, Kak Marta ya. Iya, Pencahayaannya tuh penting banget. Terus habis itu juga tangan yang stabil, kalau emang mungkin kita kadang-kadang suka, kan kita suka foto tuh suka shaking sendiri juga kan. Nggak sadar. Foto shake itu kayak udah otomatis kayak orang nganggepnya, fotonya aja bener ya, Iya. gimana produk ini kayak image dari kualitas produk itu sendiri jadi keganggu sama cuma sebatas fokus itu aja sebenarnya. Oke, jadi mungkin kalau misalnya emang itu mungkin bisa beli online untuk tripod atau apa, kayak sekarang tripod juga. Sekarang banyak banget, gampang. Gampang banget kok sekarang. Terus sama tadi kan fokus, terus focusingnya juga sama memahami triangle exposure, sama tadi komposisi. Tadi menarik banget sih, yang paling menarik itu tuh adalah komposisi, angle, sama tadi tone warna itu tuh. Kayaknya tuh sekarang lagi in banget tiga poin itu. Nah, masuk ke chat, ada beberapa nih yang udah mulai tanya. Mungkin aku ambil 5 pertanyaan kali ya. Nah, ini nih, mungkin kan kalau tadi kan kebanyakan kan produknya itu berupa F&B ya. Yeah. Nah, ini kalau misalnya nih, yang non-F&B nih, ini kan kayak ada misalnya produk kebersihan, atau misalnya baju, mungkin kalau baju dan celana masuk fashion ya. Maksudnya untuk produk kebersihan lah, produk-produk yang lain, sama mungkin juga bisa dibilang baju atau celana. Nah, kalau untuk fashion itu apakah memang harus ada modelnya kah, atau memang bisa kita main komposisi aja, Mbak? Fashion bisa macam-macam ya. Kita bisa bikin yang komposisi flat lay juga. Flat lay artinya yang kita taruh di lantai, terus kemudian kita jajar. Nah, itu biasanya kita bisa styling, jadi kita bisa mix match. Kadang-kadang kita bisa bikin, ini kaosnya kayak gini loh, terus kemudian pakai bawahnya jeansnya kayak gini. Terus ada tasnya, ada sepatunya. Nah, itu bisa di mix match kayak gitu kalau misalkan kita nggak punya talent. Terus kemudian bisa juga digantung juga sebenarnya bisa gantung, tapi juga harus tahu triknya, karena kadang-kadang lipetan baju itu mesti ditampilkan rapi gitu ya, jangan terlalu kelihatan ini gombrong banget nih kayak foto biasa gimana, tapi kita memang harus styling dikit, jadi dilipat dikit lah gitu atau apa. Memang kalau pakai model akan lebih menolong ya, karena dia kan fit sama badan seseorang, itu kan ilustrasi cara kita membayangkan produknya ini jatuh gimana, itu akan lebih gampang. Dan itu juga kalau foto produk nggak harus kelihatan muka. Jadi biasanya kalau saya dulu pernah ngerjain satu buah foto produknya, biasanya saya cut kok mukanya gitu. Karena biasanya kalau ada muka,
plus minus. Kadang-kadang ada orang yang kok jadi ke distract ya, jadi nggak apa ngeliatin muka si modelnya gitu, saya nggak ke bajunya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa juga kalau kita nggak punya model yang wajahnya mungkin kurang cantik tapi badannya bagus atau gimana gitu. Nah itu nggak ada masalah sih. Yang penting kan dari body language-nya dia gitu, cara dia menampilkan. Oke. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita sendiri sebagai model atau teman atau mungkin anak sendiri bisa ya. Sih, jadi balik lagi tergantung ke bahasa tubuhnya. Bahasa tubuhnya lebih penting sih daripada wajahnya sih kalau menurut saya. Karena pada saat kita juga tampilinnya nyaman, terus badannya fit gitu ya, ngelihatnya kan orang enak ya, oh kayaknya. Terus kan ada kadang-kadang juga mungkin teman malu gitu ya, nggak mau tampil atau apa. Itu kan tinggal di-cut aja, nggak apa-apa dari dagu ke bawah gitu. Itu bisa dipakai kayak gitu. Nah, kayak sekarang nih kan lagi hits banget nih produk-produk. Kebetulan ada yang bertanya, kalau produk kebersihan gimana nih Kak? Kan sekarang masker mungkin atau hand sanitizer, kayak gitu tuh gimana? Teorinya sih hampir mirip yang tadi ya. Intinya adalah kita menyampaikan apa alat ini. Jadi misalkan kalau kita bilang masker ya, kalau masker kan sebenarnya akan lebih ideal kalau memang dipasang gitu. Karena kalau misalkan ditaruh gitu aja, itu bisa aja sih kayak tadi saya bilang kayak produk katalog. Jadi kelihatan produknya itu dengan background polos. Tapi kalau bisa ditampilin dengan muka itu akan lebih menarik. Jadi misalkan kita mau bikin maskernya buat anak-anak gitu ya. Mungkin ada anak-anak yang pakai masker itu kan orang bisa langsung nyampe ya. Oh ternyata ini masker anak-anak gitu loh. Ternyata buat anak size-nya beda gitu atau apa. Jadi memang mirip-mirip sih ya kalau kita ngomong masker mirip kayak fashion lah, trennya udah ya, fashion gitu. Dan kalau misalkan hand sanitizer atau apa mungkin bisa tangan yang kayak tadi. Jadi karena dia bentuknya mungkin hand sanitizer kan botol gitu ya. Tapi kalau misalnya tangan kita pegang atau apa, nah itu kan mungkin bisa komunikasi. Jadi oh ini produk ini ternyata produk hand sanitizer atau apa kayak gitu. Tapi memang variasinya saya sarankan sih punya beberapa option. Jadi yang memang si botol itu sendiri, si botol itu dengan tangan, atau si botol itu ditaruh dekat tempat cuci tangan, atau misalkan di dekat pintu atau apa. Jadi kita punya varian pilihan fotonya itu banyak, tergantung nanti kita mau pakainya buat apa gitu fotonya. Oke, tadi mungkin itu juga bisa menjawab, tadi ada yang bertanya soal dia jual produk kayak sabun cuci baju, itu mungkin juga bisa seperti itu ya, botol-botolnya atau produk-produknya taruh di tempat. Jadi kita bisa kasih elemen macam-macam, misalkan kita bilang, oh sabun yang kita gunakan misalnya dia ini apa ya aman buat lingkungan atau apa, mungkin kita bisa fotonya di dekat-dekat pohon atau apa, jadi biar kesannya oh ini organik gitu loh, friendly gitu, friendly dengan lingkungan atau apa. Jadi itu ada komunikasinya. Jadi intinya sih kita kalau bikin sebuah foto yang ada konsepnya atau apa, itu harus relate dengan apa yang kita mau sampaikan. Jadi kalau misalkan kayak kalau makanan saya mau bikin ketoprak gitu ya, tapi kemudian sampingnya ada pasta atau apa kan nggak nyambung gitu ya. Jadi makanan Indonesia tapi kok komponen pendukung Western gitu. Nah itu kan orang kayak ini apa sih yang mau disampaikan gitu kan? Iya bingung ya. Sama dengan yang tadi kalau kita mau bikin sabun ini ramah buat anak-anak atau misalkan ramah buat lingkungan. Nah kita deketin si produk itu dengan subjeknya. Jadi misalkan dengan anak-anaknya itu kita buat mereka oh iya ternyata friendly buat anak-anak, atau misalkan buat lingkungan ternyata lingkungan juga nggak kerusak karena si sabun ini atau apa kayak gitu. Oke. Sama satu lagi nih dari apa nih dari Maya, dia nanya ada jam tertentu nggak kalau kita mau foto pakai pencahayaan alami, jam berapa aja Kak? Mungkin yang the best. Kadang suka ada yang golden hour lah. Sekarang lagi banyak banget tuh hashtag golden hour, golden hour. Sebenarnya sih paling enak kalau foto outdoor itu pagi sama sore. Jadi biasanya pagi itu di bawah jam 9. Jadi ya mungkin di bawah jam 10 lah. Jam 8, jam 9 masih oke. Karena dia cahayanya datang dari sebelah samping. Karena kita tinggalnya di daerah pas garis khatulistiwa. Jadi kalau itu kan memang matahari benar-benar ada di atas kita. Jadi kalau kita sore itu matahari ada nyamping. Jadi pagi juga sama agak nyamping. Jadi biasa pilihannya di situ sih antara pagi-pagi sekali pada saat matahari muncul atau misalkan pada sore hari. Tapi kalau kita ngomong window lighting di mana kita motretnya dari dalam ruangan, itu kapan aja sih nggak ada masalah. Jadi kalau mau bikin jam 12 juga nggak apa-apa karena memang dia datangnya kan dari jendela. Jadi emang kayaknya akan nyamping gitu datangnya. Jadi sebenarnya kalau jendela itu tergantung jendela kita letaknya di timur atau barat kali ya. Ngaruh nggak sih itu? Ngaruh sih.
Tapi Aduh, kalau oke. misalkan apa ya, kalau siang matahari ini kan berubah-berubah ya, makanya kenapa kalau kita yang fotografer profesional kenapa agak jarang mengandalkan matahari, karena biasanya kita kan nggak bisa ngatur mataharinya, yang ada Yes. matahari yang ngatur kita gitu. Jadi kadang-kadang Iya. supaya kita nggak terganggu produksi atau apa, biasanya kita memang gunakan artificial. Jadi kadang-kadang cahayanya bulan ini kok pindah ya, ternyata dari sekitar saya gitu. Nah itu ada pengaruh kayak gitu sih. Tapi intinya kalau kita mau pakai window lighting sih, kapan aja sih nggak ada masalah sih. Biasa kan makanya emang ada ruangan-ruangan tertentu yang memang ambience-nya enak ya, kayak cahayanya masuknya enak nih ke ruangan ini. Nah itu coba dipelajarin sih. Itu susah dijelasin karena setiap rumah pasti beda-beda sih cahayanya. Beda-beda ya. Iya. Nah, satu lagi dari Gema. Aplikasi apa yang direkomendasikan oleh Kak Marta untuk mengedit foto dari HP? Saya biasanya sih pakai Visco, saya pakai. Terus kemudian saya pakai Snapseed sama Lightroom. Bisa 3 itu aja sih. Yang ketiga apa, Kak? Tadi? Lightroom. Lightroom. Tapi Oke, paling jadi saya pakai Snapseed sih yang paling sering. Snapseed. Iya sih, itu soalnya banyak banget ininya ya, sampai set. Terus kalau mungkin saya ambil satu lagi pertanyaan ya, Kak. Sebelumnya kayaknya ada beberapa yang udah mulai kirimin image hasil fotonya tuh. Oke. Nah, ini nih, ada beberapa orang yang menanyakan pembelian background untuk sebagai modal dasar lah, untuk istilahnya untuk jualan supaya fotonya cantik. Kan sekarang secara background itu kan juga nggak mahal, nggak murah-murah banget nih gitu. Itu gimana tuh? Suka tipe background kayak apa? Oh, ini sudah ada yang share ini nih. Di sosial media sih, kayak di Instagram tuh banyak ya yang jual. Mereka ada memang sebutnya sebagai alas foto. Jadi ada yang dari kayu, ada yang dari kain, ada apa lagi ya? Ada papan-papan yang kayak papan besar terus kemudian dicat gitu. Itu ada macam-macam. Saya juga kadang-kadang kalau lagi ada waktu senggang juga kadang-kadang suka bikin sendiri sih pakai papan triplek gitu terus diwarna atau apa. Jadi bisa macam-macam sih sebenarnya. Kalau mau gampang sih cari di itu aja sih, cari di Tokopedia Kak atau cari di Instagram. Itu ada banyak. Sebenarnya balik lagi nanti kita kreasinya gimana ya Kak ya? Itu memang kalau bisa buat awal-awal pertama kali kita baru belajar fotografi, coba dikumpulin aja foto yang kita suka. Jadi misalkan saya browsing nih di Pinterest atau misalkan saya browsing di Instagram, fotonya sini nih bagus nih ya. Dikumpulin aja, dikumpulin. Fotografi itu selalu dimulai dari meniru dulu. Jadi kita pelajarin dulu orang bikinnya kayak gimana. Nah kita coba tiru komposisinya kira-kira kayak gini kita remake. Nah itu baru nanti kalau udah mulai berapa bulan, udah mulai terbiasa, habis itu kita akan otomatis bisa setting sendiri semuanya. Jadi kalau awal-awal masih bingung ditiru aja. Learning doing. Halo. Oke, ini mungkin kita sekarang masuk ke ini ya. Ada beberapa yang udah ngirimin foto nih untuk tadi yang foto yang tadi pertama tuh yang kopi tuh tema bubble ya atau apa. Mungkin boleh host untuk di share yang tadi yang awal untuk tim redaksi. Yang tadi pertama itu yang dari apa ya, konsep. Ya, ini. Nah, ini yang pertama ini dari Maya Fitriani. Oke, jadi mungkin ini langsung aja kali ya, Kak Marta, ada komen nggak nih? Mungkin kalau saya tuh suka foto yang lebih simple ya, nggak terlalu banyak detail. Jadi biasanya kalau ini yang saya komen mungkin dari background-nya. Background kan agak detailnya rame ya. Terus kemudian ada daun-daun, itu juga yang tadi saya sampaikan. Jadi daunnya itu relate nggak dengan apa yang kita tampilin. Jadi apakah daun ini bisa dimakan atau apa? Nah itu harus dipikirkan juga. Jadi kita harus tahu kira-kira perlu nggak ya unsur ini dimasukin ke dalam sini. Nah itu kalau memang nggak perlu dimasukin, jangan dimasukin. Karena orang kadang-kadang dia ngelihatnya ini apa ya, maksudnya apa ya, kayak gitu-gitu loh. Jadi orang tuh kadang-kadang suka mikirnya gitu. Nah kemudian kalau saya saranin, sebenarnya ininya bagus ya, maksudnya dari bawah taruh papan kayunya, terus kemudian ada kopi, ada apa. Jadi saya bisa dapat poinnya kalau ini adalah semacam
kopi gitu ya. Iya. Nah, paling dari background belakangnya aja. Kalau misalkan di sini kan ada bawahnya ada papan kayu ya. Saya nggak tahu ini papan kayunya berapa panjang. Kalau misalkan belakangnya nggak mau diambil, kita ambil lebih tinggi aja. Jadi misalkan Derajatnya ya. jadi ini produknya, Angle-nya. kita angle-nya ambil lebih tinggi dan dia mungkin dimajuin agak lebih depan. Jadi supaya belakangnya itu dapat si kayunya ini aja. Kayu Jadi bawahnya paling bawah. jadi nggak dapet si belakangnya itu. Daun-daun. Jadi kalau saya sih biasa ngakalinnya gitu. Kalau misalkan saya punya space-nya mungkin agak kecil, terus saya pengennya minimalis, tetap semuanya dibikin agak lebih tinggi dikit supaya belakangnya nggak dapet gitu. Soalnya sih kayak gini sih kita ngeliat aja udah bisa kesampai ya bahwa ini es kopi. Betul. Iya. Jadi makanya Jadi tadi jangan khawatir kok kayaknya foto saya terlalu polos atau apa gitu ya. Karena mata manusia itu memang biasanya cenderung lebih suka ngelihat yang lebih polos karena akan lebih cepat nyampainya ketimbang kita terlalu banyak taruh ornamen gitu. Oke, itu tadi review dari Kak Marta untuk foto dari Maya Fitriani. Untuk next-nya, tadi mungkin yang sudah untuk tim redaksi, untuk next foto yang untuk di-share. Ini ada beberapa sih yang ngirim ya. Ada di grup chat. Ya, untuk next fotonya, oke, ini dari Asma Huda. Oke. Yang ini mungkin cahayanya juga kalau bisa memang dari window ya, dari jendela lebih bagus. Sama yang tadi saya sempat cerita, jadi kita harus punya produk yang bisa jelas disampaikan. Di sini saya cuma bisa nangkep kalau ini ada serutan hijau, tapi saya belum bisa nangkep yang hijaunya itu di belakang apa. Jadi poinnya selalu dalam foto itu kita harus bisa nyampein apa yang kita ingin sampaikan gitu. Kalau misalkan kita mau bilang, oh ya ini kue atau agar yang pakai keju atau apa, kemudian bentuk dimensi dia pakai mangkok atau pakai gelas atau apa, nah itu sebisa mungkin sih lebih kelihatan dimensi. Jadi kita bisa tahu oh ini dijualnya itu makanannya tuh kayak gini, dia ada besarnya seperti apa, Ukurannya ya. Terus agarnya ini kira-kira apa nih, agar atau apa. Nah, itu harus lebih clear sih. Sama kalau di sini saya lihat cahayanya juga masih flat ya, masih datar. Jadi kalau bisa sih di dekat-dekat jendela lah paling enak kalau buat saya sih. Iya. Mungkin apa ya? Mungkin kalau untuk angle gimana nih? Angle sih agak lebih dimundurin lagi ya. Ya, munduran dikit. Tapi angle ini pakai sinyal munduran dikit aja. Oke, itu dari yang kedua dari Asma. Oke, untuk yang ketiga. Yang ketiga mungkin dari tim Zara. Oh, jual ini. Ini menarik. Fusili karbon. Ini lucu ya. Ya. Menarik sih. Tinggal komposisi yang tadi saya bilang ya, mungkin bisa dibikin komposisi diagonal. Nah, itu mungkin bisa gitu. Kemudian ini kan bagian atas kantong kreseknya kepotong gitu ya. Mungkin bisa dimaksimalin. Kalau misalkan kantongnya kurang menarik, mungkin bisa pakai cangkir atau gelas-gelas kecil yang gelas-gelas bening atau apa gitu ya buat wine. Mudah ya. Jadi emang properti itu punya peran sih, properti ya. Tapi kalau untuk istilahnya tone warna kayak ada aksesoris bunga-bunga ini, apakah ini memang sudah sejalan atau gimana, Kak? Itu juga sama, kita juga kira ini bunganya ceritanya apa ya gitu. Itu jadi pikir apakah ini edisi Valentine kah gitu. Itu kita harus meletakkan sesuatu dengan pemikiran gitu. Jadi kalau memang oh ini memang dibikin buat edisi Valentine nih, nanti pas Valentine saya mau
mau jualan kue ini gitu. Nah itu nggak apa-apa aja kalau memang tujuannya ke arah situ. Tapi kalau nggak ada message yang kita mau deliver ke arah sana, sebaiknya sih jangan dimasukin gitu. Tapi buat penempatan kayak alasnya apa segala macam ini sebenarnya udah oke, tinggal nanti belajar stylingnya. Jadi stylingnya dirapihin dikit, ditambahin dikit, terus belajar kira-kira komposisi ini kalau diagonal Iya, diagonalnya gimana ya. lucu banget loh nih. Kemudian ini udah bagus, udah potensi banget. Tinggal dirapihin aja. Jadi biasanya memang proses belajar itu banyak-banyak juga sih di otak aku kayak gitu. Oke. Kalau bentar, mungkin yang keempat untuk foto berikutnya. Oh, tadi sambil nunggu nih foto keempat muncul, nih ada yang bertanya dari Irawati. Dia nanya nih, kalau gambarnya gabungan dari beberapa foto gimana ya? Apakah harus satu foto satu tampilan? Kan kadang-kadang tuh kalau misalnya ada yang jual tuh satu foto ada gambar beberapa produk gitu kan, kayak pakai mungkin foto grid atau apa gitu. Menurut dari Kak Marta sendiri, apakah lebih baik satu foto itu satu produk jadi sehingga lebih, atau mungkin boleh menggabungkan beberapa sih, produk? biasanya memang bikin dua versi. Jadi satu produk satu macam karena memang misalnya kebutuhannya buat di Gojek atau di GoFood ya. Karena pasti kayak orang mau beli ayam goreng, pasti kan maunya kelihatan ayam gorengnya satu gitu. Tapi ketika misalkan dia mau foto misalkan yang komplit semua menu yang ada di restoran saya gitu. Nah itu boleh aja sih ditampilin overall semua gitu. Tapi yang pasti yang sendiri ada, yang rame-rame juga supaya ada. lebih jelas detail ya. Iya, apalagi kalau kita mau trade produk itu kadang-kadang kan repot setup-nya ya. Jadi kadang-kadang udah siapin ini itu segala macam, terus kemudian lupa gitu, terus nyating lagi itu kan capek. Jadi kalau saya biasanya karena malas gitu, jadi maunya semua tuh udah kelar aja di situ. Jadi ya udah ambil sebanyaknya, angle yang ini, angle ini, angle ini. Jadi kelar itu motret udah ada semua foto stoknya. Jadi nggak repot. Jadi lebih bisa ada banyak pilihan ya Kak ya. Jadi saving waktu juga sih. Oke, ini foto keempat dari Tri Damayanti. Gimana nih Kak? Kalau saya warna piringnya dominan ya. Ketika kita ngelihat foto ini, yang kita lihat pertama kali si piring ini. Jadi kan piring bukan ke produk ya. Jadi kalau saya mungkin lebih suka pakai piring yang lebih netral warnanya. Jadi kalau misalkan memang tujuannya untuk anak-anak, nggak apa-apa juga sih kalau misalkan oh ya saya mau bikin ini memang khusus buat anak-anak nih, dibikin yang warnanya lebih lucu-lucu atau apa. Nah, ditonjolin si piringnya ini, tapi si daunnya di belakang nggak usah. Misalkan di belakangnya dibikin warna putih atau apa gitu ya, atau yang senada dengan. Jadi kalau buat saya sih coba aja dibikin kalau memang buat anak-anak, mungkin ada warnanya yang mungkin lebih pastel-pastel, yang mungkin lebih mild di mata, nggak terlalu strong gitu ya. Mungkin justru kalau misalnya kadang-kadang perpaduan background pastel, tapi kalau emang mau ini untuk produk happy birthday, tulisan happy birthday-nya lebih keluar, mungkin lebih itu kali ya. Iya. Lucu Intinya kali ya. mungkin memang sesimpel mungkin lah. Jadi yang lebih sederhana itu memang biasanya lebih enak buat dilihat. Simplicity is the best ya Kak. Oke, berikutnya untuk foto terakhir nih yang kita mau komenin nih. Jadi tadi sudah dapat info bahwa dari 5 foto yang kita komenin kayaknya bakal dapat souvenir menarik dari tim redaksi Sang Buah Hati. Jadi nanti tim redaksi yang akan menghubungi tadi 5 foto yang terpilih. Untuk foto kelima silakan. Siapa tuh? Lucy. Nah, ini bagus ini. Oh, aduh. Kok bikin makan? Laparnya tiba-tiba. Ini bagus. Ini lucu banget. Yang dibilang dari teori yang Gestalt, tuh. Ini udah ada segitiga Gestaltnya. Iya.
Langsung semua pada bilang, wow, menggiurkan. Mungkin aku koreksi dikit di bagian kayu yang belah kanan dikit aja nih. Ini kan Kanan mana nih? kanan, dia kan ada kayak apa nih? Ada cabe, ada si cumi ini sampingnya tuh ada kayak apa ya? Garis yang lewat dari batas alas fotonya. Oh iya 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 ya, I see I Nah itu aja sih see. kalau saya bilang paling itu jadi dirapihin dikit sih. Tapi overall udah bagus banget ini. Iya itu Sama bagus. mungkin eh kalau di foto kadang-kadang kita butuh pay attention sama detail. Ini kan yang di ayam atas ini ayam apa ya namanya? Opor atau Kayak bukan opor? gule kayak Nah, gule. gulai. Nah itu kan ada Hmm. yang belepotan tuh ya. Nah saya Hmm. biasanya tuh paling suka buat cleaning-cleaning kayak gitu-gitu karena walaupun kesannya aduh kayak gini-gini sepele ya nggak perlu gitu. Hmm. Tapi yang kecil-kecil gitu yang bikin foto kita jadi beda. Jadi Hmm. attention on detail itu yang kecil-kecil bikin fotonya itu jadi impact-nya lebih gede gitu. Jadi Hmm. dirapihin aja dikit cuma lap doang kok gitu. Jadi kayak Oh gitu-gitu. iya ya, yang sekitar piringnya itu ya. Nah, itu aja sih. Yang lain-lain Heeh, udah bagus banget. iya. Apalagi itu apa kalau lihat saya tadi langsung karena memang orang yang suka di tengah dan itu diagonal tadi langsung set matanya tuh langsung ke cumi pete ini. Itu langsung dek. Wow, enak itu langsung kelihatan enak banget. Bagus, bagus. Iya, bagus banget. Terima kasih Lucy untuk sharing fotonya. Oke. Oke, tadi mungkin sudah ada materinya sudah di-share ya di kolom chat. Jadi kalau yang mau download sekarang, ataupun nanti bisa minta juga di-share mungkin di grup WhatsApp grup atau mungkin bisa japri ke redaksi Sang Buah Hati. Dan mungkin ada itu tips-tips terakhir dari Kak Marta sebelum kita tutup webinar kita Intinya hari ini. sih, intinya banyak-banyak latihan. Jadi smartphone zaman sekarang itu udah enak banget dibanding zaman saya belajar fotografi tahun 2000 tuh sengsara banget itu harus punya kamera mahal, harus belajar pakai film atau apa. Zaman sekarang tuh semuanya bisa gitu. Jadi jangan putus asa gitu. Kalau kok kayak foto saya nggak bagus-bagus ya atau apa. Nah itu kan memang butuh proses latihan. Jadi banyak-banyak latihan aja, banyak-banyak cari referensi. Referensi itu penting banget karena kalau kita semakin sering banyak ngelihat foto orang, itu kayak otomatis itu nempel di otak. Jadi kita pas kita mau tata apa kayak udah otomatis udah tahu nih ini mesti disusunnya kayak gini, ini tuh mesti taruhnya kayak gini. Jadi banyak-banyak aja, banyak-banyak lihat, banyak-banyak coba. Terus sama teman-teman yang kalau masih penasaran soal fotografi bisa lihat di YouTube saya sih karena di YouTube saya banyak teori-teori dasar fotografi. Nah, di sana ya mudah-mudahan sih bisa ngebantu teman-teman yang lagi belajar buat fotografi supaya usahanya lebih lebih bagus lagi. Oke, semoga ilmu dari Kak Marta hari ini bisa berguna untuk mami-mami mompreneur, SBH mompreneur di semuanya di luar sana. Terus juga mungkin Kak Marta ada nggak sih website atau mungkin kan kalau kayak misalnya kadang-kadang tuh kita suka lihat di Pinterest untuk kayak belajar apa contoh-contoh aplikasi tone warna dan yang kekinian sekarang lah. Mungkin ada nggak referensi dari Kak Marta untuk selain YouTube-nya Kak Marta, terus aku juga suka lihat IG-nya Kak Marta juga. Ada nggak referensi website mungkin yang bisa untuk kita sambil, kan kayak tadi Kak Marta bilang kan, pertama-tama kita mesti nyontek dulu nih sebelum kita Kita mengembangkan banyak diri. tetap sih paling menarik tuh di Pinterest ya karena bahkan Pinterest ya. teman-teman yang di dunia komersial juga mereka banyak cari idenya tuh di Pinterest. Cari di situ ya. Ya udah lengkap banget gitu, tinggal rajin-rajin kumpulin aja. Ya, betul sekali. Oke, thank you banget waktunya Kak Marta. Makasih juga kesempatannya. Terima Thank kasih Kak Marta you. Suherman. Wah, ini juga keren nih. Langsung dapat Ini ini. juga cakep. Telepon. Aduh, ini kece banget nih. Dapat banget. Keren banget. Kok jadi langsung pingin itu apa? Apa itu namanya? Cahayanya dikit aja, cahayanya dikit masih kayak. Cahayanya. Tapi Ini ini masih udah over atau kurang, Kak? apa ya? Oh ya, klepon Masih namanya, oke klepon. sih. Semuanya overall oke, cuma mungkin agak kalau saya tuh suka yang agak sedikit kontras sedikit gitu ya, atau mungkin dikasih Oh, warna yang lebih ada mood-nya. Tapi overall sih udah udah bagus sih. oke ya. Oke. Terima kasih
Selfie Permana untuk foto kleponnya. Oke, thank you ya Kak Marta, Suherman atas waktunya. Terima kasih juga mami-mami di luar sana. Jadi nanti kita mungkin insya Allah akan ada webinar selanjutnya dan juga mungkin ada materi-materi selanjutnya. Sehabis ini akan ada mungkin link survei. Mohon minta tolong untuk diisi karena untuk nanti mungkin bisa kasih masukan-masukan positif untuk redaksi majalah Sang Buah Hati untuk next-nya supaya webinarnya makin menarik dan juga mungkin ada tema-tema yang mau dibahas sama kita, coba sampaikan aja di surveinya tersebut. Oke, terima kasih. Selamat sore and have a nice day. Bye.